Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang matematika mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemarin kita sudah melaksanakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan tanpa garis bilangan. Seperti apa? Nah, sebagai kuncinya atau kata kuncinya biar kita lebih mudah dalam mengerjakan. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau Bapak biasanya disimbolkan dengan seperti ini. Apabila bilangan positif itu adalah ketika kita mau membayar utang atau membayar pinjaman, sedangkan negatif itu adalah ketika kita meminjam atau memiliki utang. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakan dalam operasi hitung? Misalkan di sini nomor 1 ada bilangan negatif 8 ditambah 7. Berapa hasilnya? Ya, betul ya. Nah, hasilnya seperti ini. Negatif adalah utang. Kita punya utang 8. Mau dibayar. Nah, tanda-tanda ini ya, berarti mau dibayar 7. Berarti kita punya utang 8 baru dibayar 7. Berarti sisa 1. Nah, sisa 1 ini apa? Sisa utang kita yang belum dibayar. Berarti masih berutang, namanya negatif. Gitu, mudah kan? Ya. Sekali lagi, apabila misalkan di sini ada 10 ditambah negatif 6. Berapa hasilnya? Kita punya 10. Sedangkan kita juga punya utang 6. Berarti punya utang 6 dibayar 10. Karena ini positif ya. Berapa hasilnya? Oh, ada kembalian. Utangnya lunas, kembalian 4. Berarti karena itu kembalian, berarti itu adalah bilangan positif. Apabila dia ternyata sisa utangnya, berarti masih negatif. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana ketika keduanya adalah bilangan negatif? Negatif 5 misalkan ditambah negatif 11. Misalkan kita berutang kepada si A 5.000. Kemudian hutang kita pun bertambah, ternyata utang lagi ke si B 11.000. Jadi hutang kita sekarang ada 16. Begitu untuk mengaplikasikan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Kalau dua-duanya positif ya itu mah sudah biasa ya, sudah kalian pernah kerjakan di kelas-kelas sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kalau pengurangan? Misalkan angkanya sama ya, kita coba. Negatif 8 dikurang 7. Berapa hasilnya? Nah, berarti kalau ada pengurangan bisa kita alihkan ke dalam bentuk penjumlahan seperti ini. Negatif 8. Nah, tanda pengurangan ini adalah kepunyaan dari 7. Berarti artinya dia adalah negatif 7. Walaupun di sini tidak ada tandanya. Ya, menjadi seperti ini. Ditambah negatif 7. Oh, artinya kita punya utang 8. Kemudian utang kita juga bertambah lagi jadi 7. Jadi 8 ditambah 7, 15. Negatif. Ya, berarti hutang kita itu adalah negatif 15. Gitu ya. Kemudian yang kedua, yang depannya positif. Di sininya negatif, seperti apa? Gitu ya. Nah, kita ubah ke dalam bentuk positif. Operasi hitungnya penjumlahan. Nah, kalau ada tanda kurung seperti ini dalamnya negatif, kemudian di luarnya itu tanda
pengurangan, kita tinggal gabungkan aja. Jadi senyum. Nah, kalau senyum artinya apa? Tidak punya utang. Gitu ya. Jadi 10 ditambah 6. Hasilnya 16. Gitu. Kemudian yang ketiga. Ketika di depannya negatif, di belakangnya juga negatif, gimana? Sama, kita ubah coba biar lebih memudahkan kita untuk mengerjakan. Nah, sama. Ini ada tanda pengurangan, di sini ada tanda negatif. Ketika kita gabungkan jadi senyum dia. Kalau senyum ya berarti tandanya positif. Maka menjadi ditambah 11. Seperti itu. Nah, sekarang kita punya utang 5 dibayarkan 11. Berarti ada kembalian 6. Gitu, hasilnya positif 6. Gimana? Mudah kan? Nah, sekarang satu kali lagi. Misalkan, kalau dua-duanya positif seperti apa? 15 dikurang 20. Nah, bisa nggak 15 dikurang 20? Nggak bisa. Artinya, kita punyanya 15, tapi kita punya utang 20. Menjadi seperti ini. Kalau kita ganti jadi operasi penjumlahan, ternyata kita masih berutang 5 atau menjadi negatif 5. Seperti itu. Nah, bagaimana? Bisa kan? Nah, dari dari penjelasan ini mudah-mudahan semuanya dapat memahami ya apa yang harus dikerjakan nantinya. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau misalkan ada dalam satu soal ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, seperti ini. Misalkan di sini ada soal 10 ditambah negatif 5 dikurang 7. Itu berapa hasilnya? Kita kerjakannya satu-satu dulu. Apabila ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu operasi itu, kita kerjakan yang paling depan dulu. Berarti 10 ditambah negatif 5. Kita punyanya 10. Punya utang 5 dibayarkan, ada kembalian. Berarti kalau kembalian menjadi 5. Nah, tinggal tersisa negatif atau dikurang 7. 5 dikurang 7 nggak bisa. Nah, berarti tandanya kita punya punya uang 5.000 dibayarkan 7.000 belum lunas. Ternyata masih sisa hutang 2.000. Hasilnya negatif 2. Seperti itu. Sekali lagi ya. Misalkan yang kedua ada negatif 8 dikurang negatif 4 ditambah 8 misalkan. Berapa? Sama, kita kerjakan yang paling depan dulu. Berarti negatif 8 dikurang negatif 4. Berapa? Nah, kita perhatikan di sini ada tanda pengurangan sama tanda negatif dalam kurung. Kita ubah dulu. Seperti ini. Turunkan negatif 8, tanda pengurangan digabung dengan tanda negatif di dalam kurung menjadi senyum. Artinya positif. Berarti ditambah 4 ditambah 8. Baru setelah itu tinggal kita hitung. Kita punya utang 8 dibayarkan 4. Masih ada sisa utangnya 4. Jadi negatif 4 ditambah 8 sekarang. Sekarang negatif 4, punya utang 4, dibayarkan 8, utangnya lunas, kita kembalian 4.
berarti menjadi positif 4. Nah, itulah operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulan. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya.